Halo, balik lagi ke channel Dr. Surya. Nah, kali ini kita ada kasus pecah ketuban. Emang udah banyak sih dibahas ya, tapi ini menurut pandangan saya aja ya, karena guideline untuk di Indonesia itu nggak jauh berbeda dengan di luar negeri. Tapi karena di Bali itu banyak pasien orang bule, jadi mereka itu pengen coba selalu untuk bersalin secara normal. Jadi ya kebanyakan kalau di Indonesia itu kalau udah pecah ketuban pasti udah endingnya apa? Sesar. Bener ya bun ya? Dimanapun anda berada pasti kalau pecah ketuban oke udah langsung sesar. That's it, udah selesai, no story. Gak ada cerita lagi deh buat normal gitu ya. Mungkin kalau misalnya bunda itu punya ilmu atau pengetahuan, preferensi, oh bisa kok normal dan sebagainya, oke. Jadi ini saya sharing cerita aja ya. Jadi sebenarnya kalau pecah ketuban terutama udah di atas 37 minggu, berarti kan si bayi itu udah harus lahir ya. Karena tentu resiko yang kita takutkan adalah resiko infeksi atau namanya chorioamnionitis. Nah, tanda-tandanya biasanya jantung bayinya tuh cepet banget ya, di atas 160 kali per menit. Terus kemudian ibunya biasanya demam, temperaturnya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Terus kemudian nadinya ibunya tuh cepet ya, di atas 100 kali per menit. Kalau diperiksa darah, biasanya sel darah putihnya atau white blood cells atau leukositnya tuh naik di atas 15.000. Kalau tanda-tanda itu udah ada, otomatis kemungkinan ya udah pasti dia ada infeksi. Kalau udah seperti itu, treatmentnya atau penanganannya harus dilahirkan secara secepat mungkin, intinya gitu ya. Kalau bukaannya masih di bawah buka 89, otomatis ya harus di sesar. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda itu, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya pecah ketuban itu adalah suatu proses atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraksi rahim secara alami. Tapi tidak semua terjadi juga gitu ya. Kebanyakan kasus dia akan kontraksi dia. Jadi dalam waktu 4 jam, 6 jam setelah pecah ketuban, bunda tuh biasa akan ngerasa kontraksi. Nah, misalnya kalau udah pernah ngerasa pecah ketuban, kerasa nggak tuh? Tiba-tiba kenceng gitu, keras gitu perutnya ya, jadi kayak batu atau kayak kelapa. Nah, kalau seperti itu berarti itu kontraksi, dan itu yang menyebabkan pembukaannya makin maju. Jadi artinya pembukaan serviknya itu dia makin maju, ada progres dari buka 1, 2, 3, 4, 5 sampai buka lengkap. Itu yang kita harapkan, dan itu terjadi di bawah 4-6 jam setelah pecah ketuban. Kalau misalnya udah buka 4, 5, 6, oke, berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita tinggal ikuti aja proses bersalinnya. Ya tentu kita pantau jantungnya tiap jam, kita rekam jantung dengan yang namanya kardiotokografi atau CTG, ada nggak tanda-tanda deselerasi atau hipoksia gitu ya. Terus kondisi ibunya gimana gitu ya, atau kepala bayinya turun atau tidak, ya seperti persalinan biasa lah gitu ya. Itu yang kita harapkan, buka lengkap, ibunya ngedan, bayi lahir, itu yang kita harapkan. Nah, kalau di luar negeri itu pecah ketuban itu harus lahir dalam waktu 24 jam ya. Kenapa? Itu tadi, karena risiko infeksi itu di luar negeri, dan kondisi lingkungannya berbeda dengan Indonesia. Maksudnya begini, di luar negeri itu kan terutama subtropis ini ya, negara subtropis ya, misalnya kayak di Eropa, di Jepang, Australia, di Korea, Taiwan, di Rusia, di Amerika, itu ya risiko infeksinya kecil. Tapi kalau di negara tropis seperti Indonesia, Brazil, kebetulan pasien saya banyak juga dari Brazil, mereka juga angka sesarnya nggak jauh beda dengan kita. Mereka malah oke, sesar aja deh, sesar gitu. Jadi ya itu kondisi yang berbeda, tentu tindakan atau penanganannya berbeda. Kalau di Indonesia di bawah 18 jam kebanyakan tuh masih oke. Jadi kita biasanya kita majukan 6 jam. Jadi kalau misalnya pecah ketubannya udah lewat 18 jam, ya logikanya kalau misalnya dia udah 12, 14, 16 jam tapi bukanya masih di bawah 4, pasti endingnya kemungkinan besar dia akan sesar. Kenapa? Karena bukaan serviks itu kan 1 cm per jam ya. Kalau misalnya bukanya masih buka 4, itu padahal pecah ketubannya udah 12 jam atau bahkan 14 jam, kayaknya nggak mungkin. Karena kenapa? Ya itu tadi, bukaannya nggak sesuai, 1 cm per jamnya nggak sesuai.
atau bahkan 1,2 cm per jam. Jadi endingnya kebanyakan sesar. Dan di Indonesia itu juga kebanyakan para bunda ini nggak mau sakit 2 kali. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau misalnya udah pecah ketuban, kan tadi ada opsi untuk dirangsang. Kemudian dirangsang itu pertanyaannya apakah berhasil atau enggak. Nah, kalau berhasil ya syukur gitu ya, artinya prosesnya berjalan lancar. Kalau tidak berhasil, sesar. Dok, jadi sakitnya 2 kali dong. Nah, itu yang kita banyak jumpai di masyarakat Indonesia, bahwa kalau udah pecah ketuban, ya udah langsung sesar aja, nggak usah induksi. Jadi sebenarnya itu ada 3 opsi ya kalau dari pengalaman saya nih. Jadi kalau misalnya pertama kita tunggu 4-6 jam. Kalau misalnya dia tidak maju prosesnya atau pembukaannya tidak maju lebih dari 4 cm, ya kemungkinan besar kontraksinya juga tidak kuat. Oke deh, kita rangsang lewat infus ya, pemberian oksitosin namanya, mulai dari tetesan yang paling kecil. Terus kemudian sisanya kita ikuti aja proses persalinannya. Yang kedua, opsi kedua, langsung aja dirangsang gitu. Jadi ngapain kita tunggu-tunggu 4-6 jam. Nah ya, itu opsi kedua, langsung aja dirangsang. Jadi kita lihat lagi nanti prosesnya bagaimana. Dan yang ketiga, ya udah langsung sesar gitu ya. Jadi kebanyakan kasus sih dia akan kontraksi secara alami itu. Jadi kontraksi muncul, bukannya maju, terus kepala turun, oke kita ikuti aja. Yang kemarin kasusnya opsi yang pertama dan kedua. Jadi pasien ini sudah 38-39, terus 38-39 minggu ya. Anak pertama udah pecah ketuban, jernih. Oh ya, kalau dari sisi warna ini sharing aja ya. Kalau misalnya air ketuban masih jernih seperti air kelapa ya, atau air cucian beras, itu kan warnanya putih liquid gitu ya, encer. Nah itu yang bagus. Jadi warnanya itu dia tidak ada perubahan warna, itu yang bagus air ketuban gitu, seperti itu. Tapi kalau dia udah hijau, ada kuning, terus kita cek lagi nih bukannya masih di bawah 4 gitu ya, itu kemungkinan besar sih bayinya udah pup ya, atau udah Ini kalau terlalu lama itu biasanya ada risiko infeksi paru ke bayinya. Jadi nanti dokter anak akan pantau kondisi bayinya tuh agak lebih ketat, atau bahkan diperlukan pemeriksaan darah. Ada nggak tanda-tanda infeksi atau pneumonia, itu yang kita takutkan. Makanya kalau misalnya udah hijau, oke, mungkin consider untuk lahirkan bayinya secepat mungkin. Itu opsinya. Tapi kalau ini jernih, ya udah kita masih bisa opsi 1 dan 2. Jadi kemarin kita tunggu 4-6 jam. Terus kemudian kemarin itu tidak ada progres, oke kita kasih opsi untuk rangsang. Jadi step by stepnya begitu dia, kayak anak tangga ya. Anak tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya dia respon bagus, kalau dia nggak respon ya udah. Jadi harus ada jalan akhir. Kebetulan waktu dirangsang itu pun kemarin tetesannya cuma 12 tetes per menit ya. Dan itu saya coba dan progresnya bagus gitu. Jadi tetesannya tidak naik sama sekali. Akhirnya pada saat berapa jam ya, dia dirangsang jam 12, 5 jam kemudian sampai 6 jam udah bukan lengkap dan kepalanya udah makin turun. Oke, waktunya ngedennya pun 1 jam. Biasanya kalau anak pertama itu ada waktu sampai mengedan 1-2 jam ya, tergantung kondisi bayi, turunnya kepala, respon atau tidak. Kemudian akhirnya lahirlah dia 1 jam setelah ngeden, dan beratnya 3,7 kilo. Kalau untuk orang Inggris itu besarnya termasuk yang biasa lah ya. Kalau Indonesia tuh termasuk cukup besar lah ya. Jadi berhasil, bayinya bagus, langsung menangis, skin to skin contact, tidak ada masalah sama sekali sama bayinya. Ibunya pun oke, stabil, pedaran tidak ada, terus tanda-tanda infeksi tidak ada. Jadi aman ya. Jadi sesuai dengan yang kita diskusikan tadi, bahwa kalau pecah ketuban itu tidak selalu sesar. Jadi bisa ditunggu 4-6 jam, lihat responnya bagaimana. Terus opsi keduanya dirangsang, dan kita ikuti aja rangsangnya, responnya gimana. Kalau kondisi ibunya juga udah dirangsang dan sakit sekali sampai teriak-teriak, ya oke lah kita tunda aja.
Jadi kita nggak rangsang, mungkin opsinya memang sesar gitu. Nanti kita akan bahas kalau misalnya epidural itu bagaimana gitu ya, karena ini untuk mengurangi nyeri ya. Biasanya kita masukkan pada saat serviknya itu bukannya 4 cm gitu. Oke, cukup sekian untuk diskusi kasus pecah ketuban. Kalau ada yang ingin ditanya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau yang baru datang silahkan subscribe, like, dan share video ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.